Kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti. Maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Rismond Syanipar sebagai ahli yang kita ajukan persidangan jelas bisa membuktikan di sana ada dugaan rekayasa CCTV ini. Kalau bukti baru itu sebenarnya sudah siap dan itu sudah sering kita bicarakan pada saat saya diwawancarai, Bang, untuk diwawancarai, ya kan? Itu sudah ketahuan bukti barunya apa, tapi saya nggak secara detail ya. Secara eksklusif, tim kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, dan Hidayat Rustam akhirnya buka suara. Kedua pengacara Jessica tersebut mengungkap jika upaya hukum peninjauan kembali atau PK untuk membebaskan Jessica sedang dilakukan, terutama mengumpulkan bukti baru atau novum. Dikabarkan pula, tim kuasa hukum Jessica itu bekerja keras guna menyiapkan bukti baru untuk dibawa ke Jaksa Agung. Tidak itu saja, beredar kabar jika pihak Jessica melalui kuasa hukumnya dalam waktu dekat akan menggelar bedah kasus yang nantinya akan dihadiri sejumlah pakar dari berbagai lintas bidang akademik dan profesi. Lantas, seperti apa novum atau bukti baru yang dipersiapkan Otto Hasibuan dan timnya? Kalau bukti baru itu sebenarnya sudah siap dan itu sudah sering kita bicarakan pada saat saya diwawancarai, Bang, untuk diwawancarai, ya kan? Itu sudah ketahuan bukti barunya apa, tapi saya nggak secara detail ya. Jadi gini, PK itu berdasarkan novum, ya kita akan mengajukan permohonan PK. Tapi sebelum kita PK, mengajukan permohonan PK, surat kuasa sudah ditandatangani oleh Jessica. Tim lawyer juga sudah tanda tangan, ya susunan sudah siap. Tetapi sebelum itu kita lakukan mengajukan permohonan, kita itu harus ada acara bedah kasus. Ya, bedah kasus nanti ada beberapa narasumber akan bicara dan juga mengundang pihak-pihak terkait, kepolisian, kejaksaan, ya para ahli hukum yang lain, mahasiswa, ya semua terbuka itu. Itu dari situ kita jalan dulu. Setelah itu kita lakukan bedah kasus, ya, kasus Jessica tentunya. Setelah itu baru eksaminasi, ya itu juga akan dijalankan dalam nggak berapa lama lagi lah. Nah, baru dari situlah kita ajukan permohonan PK. Itu urusan dia ya, saya juga nggak bisa ikut campur. Perkembangannya sangat luar biasa ya. Adilan Jessica, ya kan, menghubungin inilah, mencari itulah, ya kan, sampai kita mendapatkan novum itu. Saya berharap Jessica yang bebas. Saya tidak mencari siapa kambing hitam, saya mencari keadilan, bukan cari kemenangan. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Di sini jangan kita pikir kalah menang. Sekali-kali saya katakan saya tidak ingin menang dalam perkara ini. Saya hanya ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan. Itu yang penting. Oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Upaya PK yang sedang dipersiapkan tim kuasa hukum Jessica mendapat respon positif dari para ikatan lawyer-lawyer tanah air. Seperti diketahui, belakangan ini tim kuasa hukum Jessica mendapat dukungan dari ribuan lawyer di berbagai daerah. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, mengaku senang dengan banyaknya dukungan yang diberikan para lawyer. Lantas, akankah ini menjadi salah satu langkah hukum Otto Hasibuan untuk mendapat keadilan untuk Jessica Wongso? Anda lihat ribuan orang mau bersatu. Nanti Anda lihat akan datang dari berbagai daerah, dari pelosok Indonesia ini. Kami tidak biayai itu, akan mereka datang untuk bisa berkumpul membela Jessica. Belain ya wajar lah ya, tapi jadi ikut ngebohong semua, sampai oto-otonya juga ngebohong. Kita membuka jam untuk tanda tangan sampai jam 5, jam 11 sampai jam 5 sore untuk dibuka untuk tanda tangan yang mau ikut serta dalam perkara Jessica yang mencari keadilan, itulah. Resmi tanda tangan tadi itu udah berapa ya, ribuan orang.
akan berupaya untuk menegakkan kebenaran ini. Yang sudah tanda tangan itu sampai 1000 lebih, 2000 lagi, itu masih terbuka kan. Mereka juga bertanya, kok saya belum tanda tangan, di mana harus tanda tangan, begitu loh. Dan itu ya kita akan bagi nanti para advokat ini menjalankan upaya hukum apa nanti ya. Kesepakatan saya dengan Bang Oto ya, membukalah link perkara yang pendukung, dan itu pendukung dari ribuan ya. Nah, dan juga harus menandatangani surat kuasa ya. Jadi ya, para advokat itu siap untuk tanda tangan dan sudah tanda tangan. Itu bukan di Jakarta aja ya, hampir semua provinsi ya. Saya nggak sebut satu-satu provinsi, hampir semua provinsi ya mendukung ya, dan juga membantu dengan cuma-cuma melihat mencari keadilan ya. Dengan mencari keadilan ini diperjuangkan oleh saya dan Bang Oto ya untuk Jessica Kumala Wongso. Sikap pantang menyerah Oto Hasibuan dan tim penasehat lainnya untuk membebaskan Jessica dari hukuman 20 tahun penjara dilandasi kepercayaan bahwa Jessica tidak terbukti bersalah. Apalagi dengan ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan hingga peradilan. Lantas, benarkah kini Oto sedang meyakinkan pihak keluarga Mirna agar terbuka melihat kejanggalan yang dipaksakan? Benarkah ini ada hubungannya dengan makelar kasus di pihak kepolisian hingga melibatkan oknum-oknum petinggi kepolisian? Bukan, kita nggak ada belusukan dengan Edi, kita nggak pernah kontak sama dia, saya nggak pernah komunikasi. Saya hanya menghimbau begini. Kenapa Edi Salihin sebenarnya hanya berpikir hanya harus Jessica bersalah? Sebagai seorang yang punya anak, kalau kami ajukan bukti-bukti tadi tidak ada otopsi, ya kan? 70 menit setelah dia meninggal diperiksa di dalam lambungnya tidak ada cyanida, mestinya dia kan harus bisa membuka pintu mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka boleh bertanya pada kami, benar nggak seperti itu? Ya, kalau benar, ya mari. Kalau dia ingin sesungguhnya ingin mengetahui siapa pelaku yang sesungguhnya, datang pada kami. Saya buktikan, saya kasih data-datanya supaya bisa terbukti. Tapi kalau dia terus mengatakan bahwa Jessica sudah bersalah, dialah seakan-akan dia bermusuhan dengan Jessica. Padahal Jessica sebenarnya kan belum tentu bersalah. Itu persoalannya. Jadi saya menduga nih, ada pihak tertentu yang menghalang-halangi otopsi, ya kan? Nah, sedangkan menurut pasal 222 KUHP, barang siapa yang mencegah otopsi, menghalang-halangi otopsi, itu dikenai pidana. Nah, itulah yang perlu sekarang kita persoalkan gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak akan tinggal diam, dalam arti kita tetap akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa menegakkan hukum dan kebenaran di Republik ini. Jadi kalau ada hakim mengatakan bahwa secara sah dan meyakinkan terbukti Jessica bersalah, ini saya katakan tidak sah. Karena apa? Karena data-data yang dipakai adalah data-data yang tidak sah. Kan data-data itu kan harus sah. Artinya persidangan, bukti-bukti yang dipakai persidangan itu harus sah. Barulah hakim bisa memutuskan bahwa persidangan ini hakim secara sah dan meyakinkan menghukum satu orang gitu. Nah, itu nggak sah gitu loh. Pertama, tidak diotopsi. Kedua, 70 menit setelah dia meninggal, Mirna meninggal, diambil cairan dari lambungnya, sebagai cairan lambungnya, diperiksa di Mabes Polri oleh Lapor Polri, dinyatakan hasilnya negatif cyanida. Jadi bagaimana bisa mungkin dari tidak ada menjadi ada? Bahwa terlepas daripada apakah itu umpamanya sah atau tidak CCTV-nya, jelas di sana Rismond Syanipar sebagai ahli yang kita ajukan di persidangan jelas bisa membuktikan di sana ada dugaan rekayasa CCTV, sehingga terlihat jari-jari yang bermanjang, ya seperti nedak lampir, ya kan? Tadinya hanya ditarik celananya doang, di replay dan sebagainya. Itu kan suatu bukti. Nah, ketiga, pernyataan daripada Edi Salihin di podcastnya Karni Elias.
Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan? Dia bilang begitu kan, karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran, karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salihin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Hakim bisa bertanya kedua kali, katanya kau sering di luaran sana, dia bilang, memiliki bukti itu, masih ada enggak? Dia bilang tidak, dan itu di bawah sumpah loh, ya kan? Ternyata dia sendiri menyatakan ada barang itu, sehingga menurut kami ini ada dugaan menghilangkan barang bukti, dan itu perbuatan pidana kalau terbukti. Ini dugaannya. Nah, itu kan satu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan kasus ini begitu saja, ya kan? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana. Supaya orang-orang kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.